V-Live itu sudah melihat bahwa banyak sekali aplikasi K-pop yang sekarang udah berkembang dan juga maju. Di sini mereka itu melihat ada yang namanya ancaman. Akun dari Lisa ini itu direport oleh banyak haters karena Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, yang lagi sedih, yang lagi galau, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Untuk pertama, kita akan mulai dulu ngebahas tentang aplikasi V-Live yang katanya akan segera menutup layanan mereka. Dan yang kedua adalah datanya dari Instagram Lisa dan juga Jisoo yang katanya itu sempat kena shadow ban. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai salah satu topik yang ini benar-benar lagi panas banget, yaitu tentang aplikasi yang paling banyak digunakan oleh para K-popers untuk melihat siaran live dari artis favorit mereka, apalagi kalau bukan V-Live. Jadi aplikasi V-Live baru-baru ini dikabarkan akan segera menutup layanan mereka pada tahun 2022 mendatang. Dilansir dari Namo Wiki pada tanggal 9 Mei, layanan V-Live akan berhenti beroperasi di paruh pertama 2022 mendatang. Mengenai alasannya, artikel menulis ini dikarenakan merger antara Hypeverse dan Naver V-Live. Hal ini juga belum dikonfirmasi sepenuhnya karena informasi tersebut juga berasal dari Namo Wiki. Tapi meski demikian, benar bahwa pada tanggal 27 Januari lalu, Naver mengumumkan bahwa mereka berkolaborasi dengan Big Hit Entertainment untuk mengintegrasikan V-Live dan Weverse ke dalam platform komunitas penggemar global baru untuk menyatukan layanan pengguna dan juga konten mereka. Berita tersebut juga mengikuti langkah terbaru Naver dalam menginvestasikan total 410 miliar won atau sekitar 371 juta US dollar ke dalam platform anak perusahaan Big Hit yaitu BandX, yang mana BandX ini nantinya akan berubah atau disebut dengan Weverse Company Inc. Oke Cinggu, tadi kita sudah melihat bagaimana beritanya ya. Jadi dari berita itu dapat kita simpulkan bahwa di sini aplikasi V-Live itu memang akan segera ditutup. Meskipun belum dikonfirmasi, tapi memang benar akan segera ditutup deh kayaknya. Kenapa akan ditutup? Ada banyak alasan. Alasan yang pertama adalah karena di sini V-Live itu sudah bekerja sama dengan Weverse dari Big Hit Entertainment. Dan kalian juga pasti udah pada tahu bahwa Naver dari V-Live ini udah mengakuisisi saham dari anak perusahaan Big Hit yaitu BandX. Nah, BandX ini itu telah meluncurkan program Weverse tadi. Jadi dikarenakan mereka sekarang udah kerjasama, nantinya V-Live ini akan mengintegrasikan platform mereka bersama dengan Weverse. Which mean ini berarti bahwa nantinya di Weverse ini kayaknya akan ada siaran langsung deh untuk para artis yang sudah join di aplikasi Weverse. Dan untuk alasan yang kedua adalah di sini persaingannya itu makin kompetitif dan juga makin sengit. Karena seperti yang kalian tahu bahwa aplikasi untuk menyatukan penggemar dan juga idol K-pop itu bukan hanya satu saja, bukan hanya V-Live, tapi masih banyak banget aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk dapat berkomunikasi bersama dengan idol favorit kita. Misalnya nih kayak Weverse. Weverse sendiri itu merupakan sebuah platform yang diluncurkan oleh BandX pada Juni 2019. Jadi dalam Weverse terdapat komunitas Weverse, yakni ruang khusus untuk masing-masing artis dan juga penggemarnya. Selain ada artis dari Big Hit Entertainment, ada juga artis-artis dari agensi lain. Misalnya nih, artis dari Sony Music, artis dari Pledis, artis dari YG Entertainment, dan juga masih ada artis-artis yang lain. Lalu yang kedua adalah aplikasi Listen Bubble. Kalau Listen Bubble sendiri itu merupakan sebuah platform yang diluncurkan oleh anak perusahaan dari SM Entertainment. Waktu dikeluarkannya juga sama dengan Weverse, yaitu di tahun 2019, dan melalui aplikasi ini para penggemar dapat membuat postingan layaknya media sosial Twitter. Ada juga sih timeline berisi postingan dari pengguna lain. Ada juga postingan dari staf resmi dan artis yang bersangkutan. Selain dari artis SM Entertainment, ada juga artis-artis dari agensi lain yang sekarang udah join ke Listen Bubble. Salah satunya adalah artis-artis dari JYP Entertainment. Dan untuk aplikasi yang berikutnya di sini tuh ada namanya Universe. Kalau Universe sendiri ini merupakan sebuah platform yang diluncurkan oleh NCSoft, dan ini juga emang aplikasinya baru banget, baru-baru aja netes gitu ya guys, tapi sudah banyak banget kok grup-grup yang join ke dalam aplikasi Universe. Misalnya nih ada Mosaic, lalu ada juga The Boys, dan sebenarnya ada IZ*ONE sih yang udah bubar kemarin. Dan dikarenakan IZ*ONE sekarang udah bubar, gimana ya nasibnya di Universe ini? Apakah member-membernya akan tetap bergabung di aplikasi itu atau bagaimana?
Nah, tadi kalian sudah melihat banyak sekali platform-platform yang dapat menghubungkan kita dengan para penggemar K-pop. Dan of course, platform-platform tadi itu juga akan membuat perkembangan terhadap platform mereka nggak mungkin akan selalu begitu. Nantinya akan ada penambahan fitur, salah satunya adalah fitur live streaming. Untuk menambahkan fitur live streaming itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, pasti bisa banget untuk ditambahkan ke dalam aplikasi mereka. Di zaman sekarang, aplikasi nggak ada fitur live streaming itu kayak impossible banget. Karena sekarang aplikasi itu pasti ada yang namanya fitur live streaming. Coba deh kalian lihat aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan. Misalnya aplikasi Instagram, aplikasi YouTube, aplikasi Facebook, aplikasi TikTok juga kayaknya punya ya fitur live streaming. Shopee aja punya loh live streaming guys. Apalagi dengan platform-platform tadi, nggak mungkin mereka itu nggak nambahin fitur live streaming. Jadi dari fitur itu nanti mereka juga akan mendapatkan ya keuntungan yang tambahan gitu. Karena kalau orang mau nonton live streaming dari artis mereka pasti juga akan bayar lagi dan juga bayar lagi ya. Nah di sini dikarenakan VLive itu sudah melihat bahwa banyak sekali aplikasi K-pop yang sekarang udah berkembang dan juga maju. Di sini mereka itu melihat ada yang namanya ancaman. Jadi dikarenakan itu mereka pun mencari cara, dan caranya sudah ditemukan, yaitu dengan bekerja sama dengan salah satu aplikasi saja, yaitu Weverse. Karena di sini mereka mungkin melihat peluang yang besar ya dari Weverse, makanya mereka pun melakukan yang namanya kerjasama untuk mengintegrasikan aplikasi dari VLive ini bersama dengan aplikasi dari Weverse, yang mana ini akan membuat aplikasinya itu makin maju dan juga maju. Jadi memang udah tepat banget sih VLive itu sudah nutup aplikasi mereka. Kalau nggak ditutup ya you know lah ya what happen ya, nanti aplikasi VLive ini juga akan bertemu dengan yang namanya kerugian. Karena aku rasa nanti banyak yang akan tinggalin VLive dan juga beralih kepada satu aplikasi saja. Karena zaman sekarang orang-orang tuh mikir guys, kalau ada yang lebih hemat ngapain kita itu pilih yang lebih boros gitu. Kalau make dua aplikasi VLive sama si aplikasi Listen atau Weverse atau Universe itu kan bayarnya double. Kalau bisa bayar satu ngapain harus bayar dua ya kan? Jadi dikarenakan hal itu memang di sini pasti nanti banyak yang akan ninggalin VLive dan akan beralih ke satu aplikasi saja. Jadi sekarang udah tahu ya alasan dibalik VLive ini nanti akan ditutup. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita itu akan membahas mengenai akun Instagram dari Lisa dan juga Jisoo yang katanya itu sempat kena shadow ban. Dan dapat kalian lihat di sini ada cuitan dari para penggemar yang sudah mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap akun dari Lisa dan juga Jisoo yang kena shadow ban. Dan kalau berbicara tentang shadow ban, udah pada tahu belum sih apa itu shadow ban? Jadi shadow ban sendiri itu adalah upaya pembatasan distribusi yang dilakukan pemilik platform untuk mencegah pengguna melakukan penyalahgunaan atau pelanggaran pedoman komunitas. Dengan kata lain, pemilik platform itu ngebuat konten yang tidak bisa mudah ditemukan oleh semua orang tanpa sepengetahuan si pengunggah. Perilaku pelanggaran yang dimaksud misalnya kayak spam, unggahan tidak pantas, ataupun penyalahgunaan akun. Sebenarnya istilah ini bukan pertama kali muncul sih guys. Shadow ban sendiri itu pertama kali mencuat sekitar tahun 2006. Gak cuma di Instagram doang, tapi ada juga di Twitter. Jadi di tahun 2018 ada sejumlah pengguna melaporkan kesulitan menemukan akun pengguna lain dikarenakan tidak muncul di kolom pencarian secara otomatis. Bahkan ketika mereka memasukkan nama yang spesifik, nama yang disasar juga sulit untuk ditemuin nih guys. Namun pada saat itu Twitter ngebantah bahwa masalah itu merupakan dampak dari shadow ban. Mereka menyanggah melakukan shadow ban dan mengatakan kesalahan hanya ada pada saran otomatis di mesin pencarian. Jadi nggak heran ya bahwa pada saat kemarin mungkin buat yang belum follow Lisa juga itu sulit banget untuk nemuin akun dari Lisa Blackpink. Karena emang ada yang namanya shadow ban. Jadi shadow ban ini ngebuat kita kalau mencari akun tersebut itu pasti akan sulit banget untuk ditemuin. Kemarin aja aku tulis biasanya kan taruh Lisa itu udah keluar ya nama akun Instagram dari Lisa. Tapi kemarin aku taruh Lisa ini nggak ketemu sama sekali guys, serius. Sulit banget kita temuin. Lama banget aku taruh Lisa juga nggak ketemu. Lisa Manoban juga nggak ketemu. Ini kemana sih akun dari Lisa? Kayak kita tuh mikir apakah akun dari Lisa ini udah di ban atau gimana? Tapi nggak di ban gitu sih, tapi cuman shadow ban. Jadi shadow ban itu ngebuat kalian pasti sulit untuk nemuin akun Instagram tersebut. Tapi sekarang udah jangan risau lagi ya. Sekarang akunnya udah comeback, udah kembali normal. Kalau kalian sekarang cari Lisa Blackpink ya udah langsung aja muncul gitu. Lisa aja ketik udah muncul sekarang di paling atas kok guys. Dan dampak dari shadow ban sendiri itu kayak menghambat pertumbuhan followers dan engagement akan stagnan atau bahkan juga dapat berkurang nih guys. Dan bagi content creator sih, hal ini juga menjadi masalah yang cukup serius dan bisa juga berdampak pada pendapatan mereka. Dan seperti yang telah dikatakan sebelumnya, shadow ban ini juga biasanya menyasar ke pengguna yang dianggap melakukan spam atau menyalahi aturan pedoman komunitas. Penyalahgunaan lain seperti bot, software pengunggah otomatis, dan strategi ilegal itu juga bisa menjadi penyebab shadow ban. Tapi dirangkum dari letter.com, penggunaan tagar yang berlebihan juga bisa menyebabkan tindakan shadow ban.
terutama penggunaan tagar yang sama berulang kali, itu dapat membuat akun kalian terkena shadow ban. Tapi untuk Lisa Blackpink sendiri, aku lihat Lisa ini akun Instagramnya juga kayak biasa aja ya. Maksudnya juga penggunaan tagar nggak selalu banyak, hashtag, follow, FFF, like, dan itu nggak ada sama sekali. Bahkan kalau captionnya itu juga nggak ada pakai hashtag sama sekali ya. Dan ini juga ngebuat kita itu pasti bertanya-tanya, kenapa akun Instagram dari Lisa itu dapat kena shadow ban? Aku sih mikirnya akun dari Lisa ini itu di-report oleh banyak haters, karena haters dari Lisa kan juga banyak banget. Jadi ya ada kemungkinan mereka ini juga nantinya akan report akun Instagram dari Lisa. Jadi dikarenakan udah di-report, itu juga dapat ngebuat akun Instagram tersebut di-ban loh guys, alias di-shadow ban loh oleh pihak Instagram. Karena mungkin yang telah membuat laporan tentang Lisa itu pas saat ngirim laporan dia itu jawabnya yang aneh-aneh. Makanya di sini mungkin ngebuat pihak Instagram itu melakukan shadow ban terhadap akun Lisa untuk sementara waktu. Tapi sekarang ya udah kembali normal sih, nggak usah khawatir juga ya, oke? Tetap santai. Dan singgung misalnya nih akun kalian itu kena shadow ban, gimana sih bisa terlepas dari shadow ban alias supaya nggak di shadow ban lagi? Ada beberapa tips sih yang dapat kalian pakai. Yang pertama, kalian itu dapat berhenti menggunakan hashtag yang diblokir. Jadi sebelum kalian ngupload foto kalian dan juga nambahin caption, itu tolong diperhatiin dulu ya hashtagnya kayak gimana. Jangan sampai kalian itu copy paste hashtag yang sebelumnya atau menggunakan hashtag yang sama terus berulang kali. Dan untuk tips yang kedua, jangan gunakan bot atau software pengunggah otomatis. Dan untuk tips yang ketiga, kalian itu juga dapat ya beristirahat sejenak ya dari Instagram. Dan untuk yang keempat, kalian itu juga bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak Instagram. Nah, singgung semoga tips-tips tadi dapat membantu kalian yang mungkin akunnya sekarang terkena shadow ban. Dan buat para penggemar Lisa dan juga Jisoo udah ya, jangan khawatir lagi. Karena sekarang untuk Instagram Lisa dan juga Jisoo itu sudah terbebas dari yang namanya shadow ban. Oke, cinggu, itu adalah topik-topik yang hangat untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.